Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Halo teman-teman semuanya. Halo. Nah, kali ini saya bareng istri saya ya. Ini saya biasa memanggilnya Umi. Nah, seperti itu. Jadi ini di video kali ini saya ingin sharing-sharing. Jadi kita mau sharing-sharing, saya bareng istri saya ini Umi tentang vaksin. Jadi istri saya ini beberapa waktu yang lalu itu di masa pandemi, dalam hal ini waktu awal-awal itu ya. Jadi pandemi di Indonesia itu kan mulainya Maret. Nah, istri saya itu sekitaran bulan Desember di tahun yang sama itu ke Amerika Serikat untuk melakukan pengajaran atau mengajar di sana selama harusnya setahun ya, tapi sebagiannya online dan sebagiannya lagi istri saya ke sana ke Amerika langsung. Nah, ini kita mulai dari awal-awalnya dulu. Ceritain dong, awal-awal mula dulu Umi bisa ke Amerika di masa pandemi yang lagi naik baik di Indonesia maupun di Amerika. Gimana tuh ceritanya? Ya, sebenarnya suami saya sudah tahu teman-teman ya, cukup dilematis kalau di flashback lagi ya. Jadi waktu itu kebetulan bulan Maret Indonesia menyatakan lockdown karena ada kasus COVID begitu ya. Kemudian Agustus 2020 itu saya mulai program teman-teman, tapi karena ya situasi di Indonesia masih lumayan ya waktu itu ya, lumayan banyak kasus COVID-nya. Di Amerika itu nggak kalah banyak gitu loh. Di Amerika itu setiap hari, hampir setiap hari di televisi itu selalu ada berita korban meninggal sampai ditaruh di pinggir jalan begitu ya, saking banyaknya gitu. Jadi akhirnya Agustus itu diputuskan kalau saya melaksanakan program secara daring dari Indonesia ya. Dan saya baru bisa ke Amerika, tepatnya kebetulan saya mendapat tugas di Arizona State University. Nah, saya baru bisa berangkat ke Arizona itu pada tanggal 23 Desember 2020. Jadi 2 hari sebelum Natal gitu. Tadi Umi bilang lockdown, bukan lockdown. Setahu saya Indonesia itu hanya menerapkan kayak bener-bener pengetatan dulu kayak PSBB gitu. Oh, waktu awal sempat lockdown. Indonesia itu sempat gitu? lockdown. Oh iya, waktu itu sempat lockdown
beberapa waktu sih, beberapa bulan terus kemudian PSBB, tapi sempat lockdown. Begitu ya. Jadi kayak di kampung-kampung semua sempat oh tutup itu semua, ya kan. memang. Tapi Kalau kesananya gimana waktu itu? penerbangan juga sempat Penerbangannya ditutup, gimana kan. tuh? Waktu itu dengan kondisi seperti itu was-was nggak? Atau gimana sih awal-awalnya kok bisa terbang terus pesawatnya itu diisi berapa orang waktu itu? Oh iya. Itu- Kalau waktu Desember itu saya dapat visa ke Amerika itu sepertinya memang sudah kerja sama ya antara kebetulan saya ikut program itu kan namanya Fulbright Foreign Language Teaching Assistant ya. Jadi itu beasiswa Fulbright gitu ya untuk para pengajar bahasa. Jadi tugas kami itu mengajarkan bahasa Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa di Amerika. Nah kebetulan penempatan saya itu di Arizona State University gitu ya. Nah waktu itu gimana ceritanya bisa dapat visa ya karena mungkin udah kerja sama antara program Fulbright dan pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia gitu. Jadi memang waktu itu yang bisa mendapatkan visa setahu saya ya hanya yang khusus-khusus ya yang ikut beasiswa, mahasiswa gitu-gitu ya. Kalau untuk yang wisata sepertinya mereka close semua, jadi tidak memberikan visa untuk wisata pada waktu itu. Nah, perjalanan saya ke Amerika itu kurang lebih menempuh perjalanan selama 20 jam di pesawat ya. Itu isinya berapa orang pesawatnya? Waktu itu kan lagi naik-naiknya tuh. Berapa Iya. orang isinya? Kalau Penasaran aku. Kok bisa ke Amerika itu orang dari Indonesia itu berapa orang gitu loh? Seingat saya waktu itu kalau dari Indonesia ke Jepang, saya sempat transit di Jepang, itu lumayan penuh Lumayan penuh tapi ya? tidak yang sangat penuh sih, lumayan penuh. Kemudian waktu dari Jepang ke Amerika cukup longgar gitu. Sampai sekitar 50% terisi atau kurang dari itu? Waktu dari Jepang ke Dari Amerika Jepang. sekitar mungkin 50%. Oh, berarti 50% dari kapasitas pesawat. Iya, dan memang kebanyakan ya orang dari Jepang gitu Oh. ya orang Jepang. Orang dari orang Jepang ya? Iya, kemudian apa lagi ya? Nah, yang parah itu waktu saya sampai Dallas. Jadi saya kan di Amerika itu pertama kali menginjakkan kaki di Amerika itu di bandara Dallas gitu ya. Dallas Fort ya namanya ya. Saya agak lupa ya. DFW gitu ya. Nah, dari Dallas ke Phoenix ke tempat saya di Arizona itu pesawatnya sangat penuh. Dan itu Padahal COVID-nya lagi naik. COVID-nya naik gitu. Pesawatnya bisa penuh. Pesawatnya penuh banget naik American Airlines dia, dan pesawatnya bukan pesawat Boeing yang besar, pesawat yang domestik gitu ya. Yang Nah, yang satu deret itu 3 gitu, Iya, pesawat 3 itu. domestik. Dan tahu sendiri kan orang Amerika Gede-gede. gitu ya. Jadi sebelah saya tuh badannya besar gitu ya. Dan penuh ya? Penuh. Kok bisa ya? Saya sempat deg-degan banget gitu ya, tapi waktu itu saya sudah pakai mungkin maskernya lapis 2 atau lapis 3 mungkin. Wah. Karena saking saya takut gitu ya, dan itu memang benar-benar sempit gitu kan. Sebenarnya pesawatnya mungkin besar, tapi karena orangnya juga besar jadi sempit gitu ya. Nah itu sih perjalanannya. Kemudian sesampainya di Phoenix, saya dijemput oleh salah seorang teman gitu ya. Kemudian saya sudah booking tempat tinggal gitu ya sebelumnya. Jadi saya langsung di rumah yang saya tempati selama 5 bulan di sana. Dan harus karantina dulu karena memang waktu itu kasus di Amerika sedang tinggi, di Indonesia sedang tinggi. Kemudian belum ada vaksin gitu ya. Saya pengen tes juga belum tahu tesnya tempatnya di mana gitu karena belum bisa ke kampus. Jadinya ya udah stay di rumah selama kurang lebih 2 minggu itu. Berarti saya simpulkan bahwa ketika Umi di masa pandemi itu berangkat ke Amerika itu mendapatkan visanya khusus. Iya. Dan saya ingatnya waktu itu perpindahan dari Bukan Trump. visa khusus dalam arti visa special edition tidak ya, ya visa biasa tapi
yang ikut wawancara visa itu hanya terbatas Ya, gitu maksudnya ya. kan untuk yang dipilih aja. Iya. Mungkin Yang ada kerjasama lah. profesi-profesi tertentu aja Iya. yang paling pokok lah mungkin Iya, seperti itu. iya. Dan setahu saya masih ada perpindahan dari Trump ke Biden ya. Waktu itu iya Ya kan? sedang proses Transisi kan kayak gitu. election ya. Iya, jadi ketika Umi ke Amerika itu presidennya siapa? Masih Donald Masih Trump. Donald Trump. Masih Donald Trump. Oh, berarti pas transisi itu ya. Iya kan sepertinya Biden itu baru dapat itu sekitar Januari atau Februari Kalau itu salah ya Januari. sekitar ya. Tapi Umi ketika berangkat di bulan Masih Desember itu Donald masih Trump. Donald Trump. Jadi menikmati 2 kali presiden ya. Iya Trump enggak. dan Iya, Biden seperti itu. tapi biasa saja Oh, sih. nggak ada efeknya ya. Nggak ada. Oke, kemudian ketika berangkat ke Amerika berarti Umi itu belum ada vaksin dari Indonesia ya. Belum Nah, ada sama sekali. Berarti waktu itu di bulan Desember berarti sudah berjalan berapa bulan ya? Dari bulan Maret sekitar 9 bulan ya, dari Maret ke Desember sekitar 9 bulan sekitar gitu. Iya. Berarti kita Indonesia belum menerapkan vaksinasi. Jadi Umi itu berangkat ke sana tanpa dibekali vaksin dari Indonesia. Iya, cuma Seperti dibekali tes PCR yang Tes 1 PCR. jutaan itu. Iya, dan negatif semua ya tesnya. Ya. Alhamdulillah dari Oke. awal saya tes sampai sekarang alhamdulillah masih negatif. Nah, oke, berarti memang ketika berangkat itu juga penuh dengan liku-liku lah teman-teman. Tadi penuh dengan kayak ketakutan mungkin semacam itu kan. Jadi kayak belum ada dibekali vaksin, kemudian juga di sana juga pesawatnya ternyata penuh banget gitu kan, kaget seperti padahal di sini itu kan dibatasi banget tuh pesawat. Iya. Mau ada transportasi umum sangat dibatasi. Kok tiba-tiba dari Dallas ke Phoenix itu apanya Arizona ya? Phoenix itu ya semacam kayak ibu kotanya. Ibu kotanya. Oh gitu, oke. Itu dari Dallas ke Phoenix bisa penuh banget Penuh gitu ya. sekali. Nah itu kan mungkin jadi kayak shock. Iya, culture ya, kayak culture shock banget. shock banget Dan ya. waktu itu kan karena saya mungkin saya nggak tahu ada orang Asia lainnya atau enggak, tapi kan saya Asian gitu ya, dan saya pakai hijab satu-satunya yang pakai hijab, jadi kayak sempat dilihatin gitu ya, kayak ini siapa gitu ya, Karena kayak gitu. minoritas ya. Iya, jadi waktu itu yang saya rasakan seperti itu sih di pesawat ya, tapi setelah turun everything is fine. Tapi nggak mengalami kejadian Asian Gate yang kayak Enggak. pakai fisik enggak ya? Alhamdulillah ya. Enggak ada sama sekali alhamdulillah. Paling cuma dilihat-lihatin doang ya Pak. Iya, dilihat-lihatin doang Doang, gitu, iya. Jadi kalau dilihatin Kalau penyerangan alhamdulillah Ya, toh? tidak terjadi pada saya, tapi saya tidak bisa mengatakan isu-isu Asian hate atau Muslim hate itu hoax, itu saya tidak bisa mengatakan demikian karena state di Amerika itu sangat banyak dan satu state itu kulturnya tuh bisa sangat berbeda dari state lainnya gitu loh. Jadi mungkin di tempat saya tuh aman-aman saja, tapi di state yang lebih besar seperti New York misalnya Mungkin lebih anu ya ya. seperti Jogja dan Jakarta Ah, lah ya, ya. kulturnya lain ya. Kulturnya lain. Oke, kemudian Miss Novi. Teman-teman, istri saya nih Umi itu punya channel loh, teman-teman. Miss Novi Channel. Jadi Miss Novi Channel itu edukasi tentang bahasa Bagi Inggris. kalian yang ingin belajar bahasa Inggris Nah. atau bahasa Indonesia, please feel free to check my channel and don't forget to subscribe. Yes. Oke? Linknya channelnya Miss Novi ada di deskripsinya, di deskripsinya saya di bawah ini. Jangan Dicek ya lupa klik deskripsinya. ya. Oke. Oke. Jadi Umi itu kan nyampe Amerika itu berarti kondisi belum divaksin, kemudian juga cuman bekal tes PCR yang negatif itu. Di sana sama pemerintahnya tuh diapain? Umi kan imigran loh, pendatang. Dan di sana visanya cuma 5 bulan ya. Nah, itu diapain sama pemerintah sana? Suruh ngapain? Nggak Sama diapa-apain. pemerintah Amerika terhadap pendatang itu gimana sikap pemerintahnya Amerika Nggak terhadap pendatang? diapa-apain. Kalau saya sih alhamdulillah nggak diapa-apain ya, karena dokumen saya sudah lengkap ya. Nggak disuruhkan. Bekal saya kan ada PCR, kemudian ada dokumen visa, kemudian ada dokumen dari pihak pemberi beasiswa gitu. Jadi status saya di sana tuh legal gitu loh. Udah jelas gitu ya. Jelas semua ada, jadi nggak dipersulit sama sekali di imigrasi, tidak.
bahkan sebenarnya ketentuan karantina 14 hari itu sebenarnya tidak wajib, tapi memang landlord saya waktu itu menyarankan untuk saya sebaiknya karantina dulu karena memang saya berasal dari luar negeri dan kemudian transit di beberapa tempat untuk keamanan bersama. Ya. Berapa hari karantinanya berarti? Sebenarnya harusnya 14 hari teman-teman, tapi alhamdulillah sebelum 14 hari saya sudah berhasil tes. Saya berhasil ikut saliva test. Saliva test itu tes PCR versi Arizona State University ya, versinya Arizona lah. Jadi bukan tes yang dicolok di hidung seperti yang di sini, di tenggorokan, di hidung gitu sakit gitu, tidak seperti itu, tapi modelnya tuh mengumpulkan air liur gitu ya. Jadi namanya saliva test. Di videonya ada. Ini ada ya. Nanti bisa cek tes saliva test. Tes saliva itu di sini. Ya. Saya cek ya. Jadi modelnya seperti itu dan gratis teman-teman. Jadi di sana itu di kampus Arizona State University itu sudah disediakan kayak kalau waktu saya awal datang tuh harus antri ya, harus daftar terus antri, tapi antrinya juga nggak yang panjang gitu ya, dan ada petugasnya. Tapi sebulan kemudian itu dipakai model kayak self kit gitu loh. Jadi ada satu wadah khusus, ada toolnya gitu ya, kayak tabung untuk menampung air liur sama kayak sedotannya, sama kayak tisu basah gitu. Nah kita disuruh untuk itu sendiri, nanti ada drop boxnya, dimasukin di situ udah kayak gitu. Jadi mandiri. Gitu. Dan itu gratis, mau sehari tes 10 kali pun gratis teman-teman. Jadi itu yang saya harapkan sebenarnya dari pemerintah Indonesia ya. Tes itu kan berlakunya nggak lama ya, hanya 1, 2 atau cuma 3 hari. Kalau misal kita harus membayar mahal untuk itu dan berlakunya sangat singkat, itu kok kasihan banget gitu ya kalau saya sih. Betul, gitu. Memang jadi, paling nggak tuh pemerintah itu mensubsidi untuk tes itu loh. Jadi tes kayak yang PCR itu kan kok ada indikasi kayak apa ya, bisnis banget ya. Buat klinik-klinik dan penyelenggara tes seperti itu ya. Bahkan sampai ada kasus yang pakai bekas juga itu kan itu menurut saya itu penjahat lebih dari sekedar penjahat. Kenapa? Ini kan di masa yang sulit semuanya ya. Kenapa kok bisa-bisanya memanfaatkan sesuatu yang tentang kesehatan orang, masyarakat itu untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu? Itu kan benar-benar penjahatnya dari penjahat. Atasnya ya, itu wajar kalau masyarakat kemudian nggak percaya sama pemerintah kan. Bahkan ada menteri yang kena juga itu. Bantuan sosial dikorupsi. Menterinya loh itu. Iya, jadi gimana nggak? Saya udah speechless lah kalau kita ngomongin ini ya politik gitu. Iya, dan untuk kepentingan pribadi, please di masa pandemi ini bareng-bareng yuk kita basmi pandemi ini, basmi COVID-19 ini, jangan terlalu egois, jangan egois terhadap itu maksud saya salah satu solusi ya, kayak kemarin ini pendapat pribadi saya ya teman-teman, boleh setuju atau boleh nggak setuju, it's up to you ya. Kemarin ada kayak wacana yang vaksin berbayar gitu ya. Kemudian tes jelas berbayar gitu ya. Kalau saya pribadi sih mending vaksin berbayar gitu, tapi tesnya gratis gitu loh, karena vaksin tuh untuk selamanya lah istilahnya. Kalau tes tuh kan hanya untuk sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau kita mengeluarkan, saya tes PCR itu 1, sekian juta waktu mau ke Amerika gitu. Sempat swab yang 200 ribuan. Terus saya pikir-pikir kok ya sayang ya uangnya kalau misal itu nuwun sewu saudara-saudara kita yang positif kemudian disuruh tes mengeluarkan dana segitu kan. Kasihan kayak gitu loh. Dan mungkin mereka juga bermasalah dengan pekerjaannya, sekarang banyak yang ditutup gitu kan. Jadi memang kasihan kalau 1, sekian juta hanya untuk tes. Bagi saya sih mungkin kalau saya pribadi sekali lagi ya, kalau memang disuruh milih tes atau vaksin yang berbayar, kalau saya vaksin, karena vaksin kan untuk seterusnya gitu ya, untuk antibodi selamanya. Kalau tes itu kan 3 hari loh teman-teman, bahkan sekarang 1 kali 24 jam loh teman-teman. Kalau saya kok
nggak make sense gitu. Ya, ini memang opini Iya, seperti ini. opini aja Setiap ya. orang berbeda-beda, Opini. setiap orang punya pandangan masing-masing. Kebetulan istri saya ini Umi itu ketika perjalanan itu tes terus Tes loh. terus, tes gitu, tes 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 dan bayar. Dan itu bayar Nah. semua kayak gitu. Selalu bayar, dan ketika sampai Amerika itu kaget. Kenapa tesnya nggak bayar ya? Tesnya gratis. Nah, seperti Bahkan itu. tuh di sini saya masih ingat ya, tapi saya nggak ingat rumah sakit mana. Saya tes itu dikasih 2 versi. Kalau dikasih masih hasil saja tanpa surat tanda tangan dokter yang fisik itu harganya sekian, dengan tanda tangan dokter yang fisik itu bayarnya sekian. Wah, kayak gitu ya? Jadi tapi saya lupa rumah sakit mana karena saya kan beberapa kali tes kan waktu itu kan. Jadi ada yang seperti itu, dan setelah di Amerika dan semuanya free gitu ya, sampai surat dokternya sampai semuanya free, itu bagi saya itu kenapa di Indonesia tidak mensupport masyarakatnya seperti itu gitu loh. Tidak, kalau memang tidak bisa mensupport dua-duanya, vaksin dan tes, kalau saya sekali lagi mending tesnya, karena kemarin kebutuhan mobilitas semua perlu menunjukkan tes PCR dan itu berbayar semua. Jadi kalau mau keluar kota itu iya, harus menunjukkan tes tes. semua. Tapi enggak loh nih. Sekarang baru Nah. vaksin, kemarin kan tidak. Anehnya di situ nih. Iya. Coba dipikir ya. Beberapa waktu yang lalu Indonesia itu kalau keluar kota itu harus menunjukkan PCR ya. Antigen ya. Swab antigen Nah, PCR dengan Pokoknya batas tes waktu ya, tes COVID Iya. seperti itu. Dan itu kan berbayar. berbayar. Nah, sekarang ini yang Terbaru beda lagi. ini. cukup menunjukkan vaksin. Loh, kan Kenapa nggak- nggak dari awal? Dari awal nih, gitu loh. Nah, Iya. Itulah kadang Ya, itu kayak gitu. membuat peraturan tuh dikaji lah lebih mendalam lagi. Perlulah kita mungkin studi banding Iya. ke Bahkan negara-negara waktu maju. saya pulang dari Amerika ke Indonesia itu surat vaksin saya tuh sama sekali tidak dilihat karena pemerintah Indonesia tuh tidak percaya dengan surat vaksin. Jadi percayanya adalah dengan hasil tes PCR. Jadi saya di bandara manapun itu ditanya hasil PCR. Saya menunjukkan vaksin no. Jadi just keep it. Jadi saya tidak bahkan disuruh nyimpen aja, nggak guna gitu, nggak guna. Indonesia itu ya? Iya kan menuju Indonesia. Oh, di bandara mana aja? Di bandara dari Phoenix, kemudian saya ke LA ya, jadi transitnya di LA dan di Jepang. Itu saya selalu diminta PCR, tapi ketika saya menunjukkan kartu vaksin saya just keep it gitu. Jadi Tapi gratis kan vaksin PCR-nya? PCR-nya gratis. Di Amerika, iya, itu di loh. Amerika gratis. Poinnya di situ teman-teman. Cuma kan poinnya. maksudnya sudah vaksin dan nyampe di Indonesia tuh tidak perlu menunjukkan itu karena tidak, memang pemerintahnya tidak mau, pemerintahnya hanya mau PCR gitu. Berarti seperti yang istri saya bilang, memang dari pengalamannya membuat istri saya ini berpikir bahwa memang bagi istri saya itu PCR tes COVID itulah yang seharusnya gratis, Iya. bukan vaksinnya. Seperti itu kan Ya ya? kalau dua-duanya bisa gratis lebih Alhamdulillah. baik, alhamdulillah. Tapi ya ini opini saya. Opini ya, pribadi. opini kan bisa Iya. macam-macam. Kita punya reasonnya sendiri, Iya. kita punya alasan yang jelas ya. Iya. Terutama Kasihan istri lah saya. kalau misalnya yang positif itu harus tes berkali-kali, kan berapa biayanya? Iya, dikaliin. Kalau vaksin sekali itu udah selesai. Iya. Sekali, 2 kali, bahkan 3 untuk penguatan Iya, ketiga. iya. Oke, berarti tadi kembali lagi ke topik yang pas karantina. Berarti berapa hari karantinanya di kos? Sebenarnya Kos atau apa itu? Tempat tinggalnya? rumah lah. Rumahnya kan di Rumah Amerika. tinggal, Iya, rumah tinggal. Nah, Di sana itu di Iya. Amerika berarti disuruh karantina selama harusnya tuh 14 hari. 5 hari ya? 14 hari harusnya. Oh, tapi tapi- kemudian saya sekitar 1 minggu, seminggu itu kemudian saya dapat info bisa melakukan registrasi untuk tes saliva. Waktu itu memang belum ada yang self service gitu ya, jadi harus datang ke kampus. Saya sudah bisa registrasi dan bisa ikut tes. Nah setelah itu saya masih menunggu 1 hari, hasilnya baru keluar. Nah setelah itu saya memang keluar tapi terbatas, jadi kayak saya keluar waktu itu harus buat rekening bank gitu ya. Nah itu harus bikin rekening bank, itu kan juga harus appointment dulu, harus nelpon dulu gitu kan. Nah setelah dapat jamnya ya udah, pas jamnya itu setelah itu langsung balik lagi gitu. Jadi memang
dan landlord saya memang agak memantau gitu ya, jadi biar ya sebenarnya tujuannya baik kok untuk menjaga semuanya gitu. Oke. Landlord tuh apa? Yang punya rumah ibu kos lah ceritanya. Ibu kos. Nah, gampangannya seperti itu teman-teman. Iya. Mungkin bahasa yang Iya. lebih mengerti ibu kos. Iya. Yang punya rumah, kayak Iya. gitu. Berarti setelah 5 hari dan bisa seminggu terus bisa menunjukkan hasil tes Negatif. salivanya itu negatif, sudah bisa bebas. Ya enggak yang Oh. bebas, enggak. Jadi Maksudnya ya itu tadi Pergerakannya lebih longgar. gerakannya lebih longgar. Jadi saya misal mau mengurus dokumen apa Bisa. bilang gitu. Oh. Terus nanti ya setelah selesai langsung pulang kayak gitu Oke, aja sih. siap. Berarti memang saya pandang itu fleksibel. Dan, Jadi tidak harus 14 hari, tapi asalkan sudah negatif ya nggak masalah gitu. Itu fleksibel namanya. Bagi saya itu yang paling smart lah, paling cerdas lah. Memang harusnya seperti itu. Ya. Jangan kaku harus nunggu 14 hari full. Wong padahal tes resminya udah muncul di hari ke-7. Ngapain nunggu 14 hari? Buang-buang waktu kan ya. Ya, I know itu kan katanya masa inkubasi dan lain sebagainya ya medis yang tahu ya. Ya. Cuma waktu itu tapi sampai 14 hari itu saya sama roommate itu teman yang ngekos gitulah ya, tapi beda kamar gitu ya. Saya kan tinggal serumah bertiga tuh. Nah, kalau kita mau pakai dapur atau mau pakai kamar mandi gitu tuh harus janjian dulu. Jadi Janjian. misal dia pakai dapur, saya harus di kamar. Nanti kalau saya pakai dapur dia yang di kamar. Ganti-gantian. Iya, jadi tidak Harus sendiri berada tapi ya? di Nggak satu. boleh bareng-bareng. Iya, tidak boleh berada di satu ruang dalam waktu yang sama selama 14 hari itu. Setelah 14 hari ya kita makan bareng, kadang masak bareng gitu, nggak masalah. Umi, landlord itu apa sih? Landlord itu pemilik rumah. Oh, jadi pemilik rumahnya. Atau ibu kos ya seperti itu. Ibu kos. Nah, ibu kos itu setelah dapat hasil selesai negatif itu, yang dilakukan ibu kos itu memberi kelonggaran berarti ya, untuk kita beraktivitas ya. Iya, jadi sebenarnya beliau tetap menghimbau saya menyelesaikan karantina 14 hari, tapi memang kalau ada hal-hal urgent ya boleh, tapi memang ya dilaksanakan itu misalnya kayak buat rekening atau misalnya mau butuh scanning atau fotokopi gitu ya. Nah, itu setelah itu langsung kembali gitu aja sih. Jadi memang walaupun sudah negatif itu tetap menjaga diri ya, tetap nggak bisa terus bebasnya ya. Oke, kemudian Tapi setelah 14 hari bebas. kemudian setelah itu kan Umi itu kan terus beraktivitas secara normal, secara lebih longgar. Nah, itu terus kok bisa lanjutan langsung ke vaksin itu seperti apa ya? Jadi kan baru berapa bulan itu Umi tadi saya dengar sih, saya waktu itu kan diberitahu nih, saya mau divaksin nih. Nah, itu kok saya kan juga kaget itu. Di Amerika kok bisa divaksin? Saya aja di Indonesia belum loh. Saya sebagai orang Indonesia di Indonesia Malah belum. kaget kalau di Saya Amerika kaget, belum, di iya. Indonesia udah. Bahkan seorang imigran atau pendatang itu kok bisa langsung mendapatkan vaksin itu Iya. kayak gimana ceritanya? Ya pokoknya singkat cerita tuh bulan Januari itu di sana tuh informasi itu menyebar dengan sangat cepat teman-teman. Jadi banyak sekali media yang memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi langsung dari pemerintah gitu loh. Entah itu melalui email, entah itu melalui SMS gitu ya. Jadi banyak sekali, dan itu Januari awal itu minggu pertama itu sudah dibuka vaksin tahap 1 untuk para nakes. Jadi untuk para nakes kemudian minggu keduanya tuh sudah untuk lansia gitu ya. Jadi memang waktu itu nakes dan lansia jadi prioritas. Kemudian prioritas selanjutnya adalah pekerja yang hubungannya dengan pelayanan publik. Saya termasuk salah satunya karena masuk ke educator ya. Jadi masuk ke situ teacher, jadi bisa mendaftar juga gitu ya. Jadi waktu itu sudah ada link yang disediakan dari pemerintah gitu ya. Saya tinggal mengakses link itu, mengisi semua dokumen yang dibutuhkan gitu ya, kayak kayak form gitu ya. Kemudian sudah pas hari
jadwal yang saya daftar via online tadi, saya datang dan di sana modelnya drive thru, dan kebetulan saya diantar oleh landlord saya juga yang sangat baik hati, ibu kos saya. Karena drive thru ya, jadi harus pakai mobil gitu ya. Nah, ya udah datang sampai sana, saya disambut kayak relawan gitu ya. Jadi di sana banyak banget relawan yang tugasnya ada yang mencocokkan data registrasi dengan data mereka, dan juga ada yang kayak ngatur link gitu loh. Oh, mobil ini di jalur ini, mobil itu di jalur itu gitu. Dan itu semuanya relawan tuh masyarakat umum gitu ya. Jadi nggak semuanya tuh harus nakes gitu, tidak ya. Nah seperti itu udah dicocokkan, terus ditanya cuma kayak demam enggak, batuk enggak gitu, enggak, udah lurus, kemudian suntik vaksin jebret, udah selesai. Oh, hampir sama kayak yang saya alami ya. Saya juga mengalami seperti itu juga, dalam artian waktu itu saya juga awal-awal ya, nggak lama setelah istri saya itu divaksin, saya juga dapat undangan vaksin dari Ikatan Notaris Indonesia ya, selaku pelayan publik juga. Nah itu di Prambanan waktu itu awal-awal juga, di bulan Februari lah seperti itu. Sama kayaknya nih, di bulan yang sama itu Februari kok Maret? Enggak, kamu setelah aku, jadi kamu Maret kayaknya. Ya, sekitaran Maret lah seperti itu. Itu juga pakai mobil juga, hanya bedanya itu yang dari cerita yang tadi yang saya tangkap bahwa perbedaannya itu adalah soal waktunya. Jadi kalau waktu dan prosedur. Iya, di waktunya itu kan cepat banget, dalam artian kalau Umi tadi kan prosesnya kan kayak simpel, setengah jam paling. Kalau di yang saya alami kemarin agak ribet dan lama. Karena apa? Itu kan harus masuk ke verifikasi dulu. Jadi karena itu kan dijembatani oleh aplikasi Halodoc. Nah Halodoc itu harus memverifikasi dulu, dan verifikasinya itu agak lama itu loh, kayak apa namanya, mungkin enggak cekatan gitu ya. Kurang cekatan lah, seperti dari kurang cepat, padahal yang antri banyak banget waktu itu. Yang diundang banyak tapi petugasnya terbatas dan kurang cepat lah seperti itu. Tapi ya itu kembali lagi soal mungkin awal-awal sih masih belum belum siap sepenuhnya, mungkin seperti itu. Nyatanya saya berangkat jam 10 baru disuntik jam 2. Berapa jam? 4 jam berarti. Saya harus nunggu bolak-balik sampai ngantuk, sampai makan, cari makanan. Itu malah bahaya loh, berkerumun ya. Nggak tahu lah, pokoknya intinya waktu itu lama. Tapi mungkin yang sekarang lebih ada evaluasi, mungkin lebih cepat lah seperti itu. Kemudian selain itu kan untuk jarak dari vaksin pertama ke kedua gimana? Kalau Pfizer dan sama ya. Jadi Pfizer sama Sinovac itu mirip-mirip lah, enggak sebulan lah mungkin. Ya, 3 minggu, kalau Moderna 4 minggu. Sama. Oke, sama. Kemudian untuk efeknya Pfizer gimana ya? Efek yang dirasakan. By the way, saya dengar kalau vaksin di sini juga harus ada diukur tensinya gitu-gitu ya. Saya nggak ngerti juga, tapi harus diukur tensinya. Kalau tensinya tinggi itu disarankan tidak divaksin dulu. Nah, itu versi Indonesia. Saya juga nggak perlu paham. Di sana nggak ada teman-teman. Di sana ternyata langsung disuntik aja gitu. Mau tensi tinggi. Enggak, cuma ya ditanya misalnya demam enggak kemarin, enggak, udah langsung vaksin. Oh iya. Saya nggak tahu detailnya seperti apa. Intinya kalau di Indonesia itu yang saya alami di tensi darahnya itu. Kalau tensinya normal boleh, tensinya tinggi. Mungkin itu ketentuan untuk Sinovac seperti itu ya. Ya mungkin seperti itu juga. Kembali lagi soal tadi. Efek ya. Nah, efeknya apa kalau Pfizer itu? Nggak ada. Jadi kayak yang pertama biasa nyeri gitu ya, nyeri di bekas suntikan gitu, sehari hilang. Kemudian yang kedua itu nggak nyeri tapi ngantuk teman-teman. Jadi seharian tuh ngantuk, nggak bisa bangun. Maksudnya mau bangun tuh malas banget rasanya, tapi nggak demam nggak apa, cuma ngantuk aja sih. Kalau Sinovac gimana? Kalau Sinovac itu vaksin pertama itu nggak ngefek, alias saya itu nggak merasakan apapun. Ya. Vaksin kedua wah ini badan itu kayak jarum, kalau bahasa Jawa itu jarum, nyeri seperti itu sih. Ya, dan tidak ada demam. Kalau saya nggak mengalami demam sama sekali. Cuma kan juga nyeri kan nggak nyaman, nyeri nggak nyaman gitu ya. Nyeri paling cuma sehari itu udah selesai. Dan nggak terlalu yang banyak efek sampingnya itu nggak.
Kalau Alhamdulillah. itu kan tadi Pfizer, ada lagi tuh Kak, kalau nggak salah apa? Di Amerika Moderna ya. Nah kalau Moderna ada nggak teman-temannya yang pakai Moderna? Ada, kebetulan roommate saya itu pakai Moderna dan efeknya tuh lumayan terasa gitu. Jadi yang pertama tuh katanya ya sama nyeri, yang kedua tuh dia sampai demam, sampai menggigil gitu ya. Terus supervisor saya juga pakai Moderna, itu kayak katanya kaku sebelah gitu. Oh, Jadi gitu ya. memang kalau di Amerika lebih banyak, di Arizona ya khususnya itu lebih banyak kayak yang keluhannya itu di Moderna gitu ya, efek pasca vaksinnya. Tapi tetap nggak semuanya, ada juga yang baik-baik aja. Jadi masing-masing individu tuh efeknya beda-beda sih, nggak bisa disamakan gitu. Oke teman-teman, nah ini mengingat sekarang ini sedang masa PPKM. Nah PPKM itu sekarang itu kan berganti lagi ya. Kemarin PPKM darurat, sekarang di bulan Juli ini, di tanggal 21 Juli itu berganti lagi dari PPKM darurat menjadi PPKM 1 sampai 4. Level ya. Nah, level-level seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya Indonesia itu dalam penanganan Covid jelas kurang begitu baik. Kelihatan dari sini sudah terlihat jelas bahwa memang seperti itu, tidak dipungkiri. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Umi adalah bagaimana kondisi Arizona sekarang dengan lingkungan yang sekarang itu, yang di Arizona dari teman-teman atau koleganya yang masih di sana di bulan Juli ini, gimana sih? Apakah mereka sama kayak kita PPKM seperti ini atau gimana kalau di sana? Saya tuh jadi inget tadi Papa nyebutin poin kita PPKM gitu ya. Saya jadi ingat teman-teman waktu saya kembali dari Amerika dan menginjakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta waktu itu, kan pemerintah Bulan apa itu? bulan Mei Oh ya, ya, bulan Mei sebelum Lebaran waktu itu ya. Yes. Nah itu pemerintah kan menggaungkan ada 9 checkpoint di bandara. Itu bayangan saya waktu masih di Amerika tuh, wow, 9 checkpoint itu seserem apa gitu ya. Dan saya, di bayangan saya dan harapan saya sebenarnya, once saya turun dari pesawat itu, saya tuh berharapnya tuh saya dites PCR. Saya berharapnya tuh entah swab entah PCR saya dites gitu loh, karena saya baru datang dari negara jauh tuh gitu. Ternyata tidak teman-teman, tidak sama sekali. Jadi saya turun dari pesawat itu ya 9 checkpoint, baru saya 9 checkpoint imigrasi normal yang biasanya saya lalui juga gitu. Jadi cuma plus 1 dicek hasil tes PCR gitu loh. Maksudnya hasil tes yang saya bawa dari Amerika itu, dan that's it gitu loh. Dan setelah itu saya cuma disuruh milih mau isoman di Wisma Atlet atau mau isoman di hotel gitu aja kan. Maksud saya mungkin kecolongannya pemerintah itu di situ, karena turun dari pesawat itu tidak langsung dites gitu. I see. Kayak kita tuh, saya tuh di hotel baru paginya, semalam saya tidur, paginya baru saya dites kayak gitu. Jadi ya kan sudah kemana-mana dong ini gitu kan. Saya sudah naik taksi gitu ya, saya sudah ketemu pegawai hotel gitu kan. Iya sih, betul sudah. Seperti itu ya menurut saya. Jadi gitu. Kalau teman-teman saya yang di Arizona, aduh ya Allah, saya bisa bilang I'm so jealous. Pokoknya I'm so jealous. Mereka sudah, aduh, nggak masalah kumpul-kumpul, nggak masalah nggak pakai masker. Jadi kayak kemarin bahkan teman-teman Indonesia yang di sana juga merayakan Idul Adha bersama, makan bersama, foto bersama, baik-baik saja semuanya. Yang bukan dari Indonesia juga sudah hiking bareng, sudah party bareng gitu ya, sudah merayakan ulang tahun bareng. Lah, di sini sholat Id aja dilarang. Maksudnya disuruh untuk kalangan tertentu Makan di tempat dilarang. Semua serba dilarang. Tapi ya, oke, kembali lagi soal masalah kita hidup di Indonesia. Ya kita mencoba belajar dari negara maju seperti Amerika Serikat. Belajar bersama-sama untuk mencontoh yang baik kan tidak masalah toh, seperti itu. Jadi yuk kita mencoba mengambil poin bahwa dengan Amerika yang sudah
buka masker, kumpul-kumpul sudah bebas. Kita bisa mencontohnya mereka, nggak seperti sekarang kita di Indonesia mah dilarang-larang, kasihan nanti untuk ekonomi, pedagang, bisnis semuanya bisa hancur, bisa drop dan lain-lain. Nah itu gimana sih caranya biar kita itu bisa meniru negara maju Amerika itu? Ya, yang pertama yaitu kalau menurut saya yang pertama adalah kesadaran. Jadi sebagai seorang masyarakat itu kita harus sadar, benar-benar kita harus pahami bahwa virus itu ada. Bahwa virus itu ada. Jangan sok-sokan kalian itu berteori itu nggak ada. Kenyataannya seperti itu loh. Ahli-ahli kedokteran sudah hampir semuanya bilang seperti itu. Tidak lah, nggak usah jauh-jauh. Ya tetangga kita, saudara kita mungkin sekarang juga ada beberapa yang sedang isoman positif gitu ya. Jadi ya memang ada teman-teman, memang ada ya. Memang ada. Kalau masih belum percaya, daripada mendengarkan kata si A, kata si B, silahkan cari info yang dari sumber-sumber yang valid ya. Atau mungkin paling gampangnya silahkan ke rumah sakit. Main-main ke rumah sakit sana kalau mau. Seperti itu. Janganlah nambahin. Iya. Kasihan nakesnya nanti ya. Iya, please tolong dong. Biar kita itu bisa kayak di Arizona, biar Indonesia itu kayak di Arizona. Ya kita bareng-bareng lah. Yang pertama itu kan kesadaran diri kita. Yang kedua itu pemerintah, teman-teman. Kalau buat saya itu pemerintah. Jadi pemerintah itu harus punya strategi yang benar-benar jitu. Jangan cuma textbook. Yang solutif yang lah. solutif. Jangan hanya ngelarang A, ngelarang B, tapi kasihan masyarakatnya ya kan? Seperti itulah. Jadi pemerintah itu juga harus revolusioner, jitu. Carilah ahli-ahli berikut ditimbang-timbang antara kehidupan medis dengan kehidupan ekonomi. Nggak logis kalau ketika ekonominya terdampak tapi kayak kebutuhannya tuh masih berbayar semua gitu loh. Pajak-pajak masih. Iya. Nah, kerjaan kayak mata pencahariannya dilarang, tapi kayak sekolahnya juga masih bayar, terus tes-tesnya juga masih bayar. It doesn't make sense gitu. Iya, mungkin ada lah, mungkin sebenarnya sudah ada yang saya tahu sudah ada BLT, bantuan dan lain-lain. Tak lihat memang belum maksimal. Tapi kan juga belum maksimal dan rentan salah sasaran. Dan mohon maaf kemarin juga ada kasus korupsi juga. Korupsi gitu. Bansos itu kan paling benar-benar speechless lah buat saya. Ya, ada korupsi bansos, ada itu ya yang alat tes PCR disalahgunakan palsu, gitu ya, palsu. Mending palsu, itu nggak palsu tapi sudah bekas gitu kan. It's scary gitu loh. Jadi kayak ya ampun gitu loh, apalagi gitu loh. Jangan menjadi manusia yang egois untuk kepentingan dirimu sendiri. Kamu memang bisa hidup sendiri kok. Misalkan kalian punya uang, kalian makan duit seperti itu, terus kalian punya uang sendiri, sekeliling kalian tuh nggak ada yang bukan. Kalian bisa kok menikmati, nggak bisa. Kalau sudah COVID goodbye, uangnya nggak kepake teman-teman. Bahkan sekarang makam aja langsung ya, nggak boleh gitu. Jadi udahlah gitu, udahlah, please stop that gitu loh. Jadi kalau memang mau bareng, maksudnya ini selesai bareng ya ayo kerja bareng-bareng. Iya, ya, oke. Peran serta aktif masyarakat dan pemerintah itu sangat-sangat diperlukan sekali. Dan memang ini poin khusus pemerintah yang saya pandang memang masih kurang. Ya memang saya anggap masih kurang. Kemarin saya baca juga itu kayak misalnya yang positif gitu ya, yang positif itu dapat tempat isoman atau misalnya perawatan di rumah sakit. Itu perawatannya free gitu ya, tetapi kayak misalnya tesnya, makannya itu kan masih ditanggung sendiri gitu ya, obat-obatnya itu ditanggung sendiri. Dan tuh ada yang sampai habis puluhan juta, itu kan juga wow, bagaimana nasib selanjutnya gitu loh. Jadinya tuh perlu dipikirkan juga healing setelah pasca dia sembuh itu seperti apa gitu ya. Paling enggak yang awalnya paling mudah kita lakukan saat ini adalah diri kita itu sadar. Ya poin pertama itu yang saya bilang itu poin pertama itu sadar bahwa COVID itu ada, kita sendiri yang harus membatasi, kita sendiri yang harus melakukan membiasakan diri kita dengan kebiasaan yang baru.
oke mungkin kalian tuh sangat kecewa dengan kehidupan, tapi Me too. iya, Us too. kalian mungkin sangat kecewa dengan kehidupan saat ini. Semua juga merasakan, semua juga mengalami, nggak cuma kalian. Iya. Tetap bertahan seperti itu, tetap sabar, tetap happy. Kita mencoba tetap semangat ya nih, tetap mencoba ya. Kita pokoknya apa yang ingin kalian lakukan, tetap dengan prokes ya, tetap dengan melindungi diri kita, jaga diri kita, jaga keluarga. Ini dulu, ditahan dulu kumpul-kumpulnya. Iya, Nanti dulu. sementara ini demi kumpul-kumpul yang lebih nyaman di kemudian hari tanpa masker, tanpa Iya. dibatasi, tanpa takut dikejar-kejar Pol PP atau polisi seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman, sedikit Ini sekali lagi sharing-sharing. sifatnya sharing teman-teman. Ya. Jadi semua pilihan tentunya kembali ke individu masing-masing ya. Tapi itu tadi ajakan saya khususnya bagi kami juga ya. Jadi cobalah untuk mengedukasi diri itu jangan dari kata si A, kata si B atau kata media-media yang tidak valid teman-teman. Coba mulai dari sekarang cari media-media yang memang trusted gitu ya, sumber-sumber yang terpercaya. Tidak semua yang Anda baca di internet, tidak Itu semua yang benar. Iya itu betul. Jadi harus dicek dan recheck semuanya. Hati-hati dengan ya. media-media yang hanya menjerumuskan untuk kelompok Ya. atau golongan tertentu atau untuk keuntungan Beberapa orang-orang pihak saja ya. tertentu, pihak-pihak tertentu. Hati-hati. Hati-hati. Sekarang di Instagram atau YouTube itu sudah ada yang verified, jadi kayak yang centang biru. Mending kalian trusted di situ atau situs-situs yang Situs-situs pemerintah ya, yang harus Kemenkes, kita harus gitu ya. percaya lah, sampai WHO, cobalah percaya ya, gitu ya, apalagi CDC kalau Ya. ya di Amerika. Terus ini juga ya buat teman-teman media juga saya minta tolong mungkin menurut saya sendiri sih, jadi kayak dengan berita-berita ada muncul varian baru, please gitu loh, kita sedang mencoba untuk healing, kita mencoba untuk menuju kehidupan yang baru. Iya tahu COVID tuh bahaya, saya rasa varian apapun bahaya ya, Ya. karena korbannya sudah banyak, bahkan Iya. sebelum ada Delta pun korbannya udah banyak Iya. ya. Jadi varian apapun bahaya gitu loh. Cuma ya please gitu loh, cobalah kalau bisa membuat berita-berita yang lebih positif lah, yang lebih menenangkan masyarakat lah. Saya rasa sih seperti itu. Iya. Pemerintah juga mungkin bisa ambil alih di situ ya. Jadi ya tahu mungkin maksudnya baik, memberi tahu bahaya, membuat kita jadi waspada, tapi please lah, jangan too much memberikan asupan seperti itu. Jangan gitu nakut-nakuti terlalu berlebihan, Iya, secukupnya jangan saja. seperti itulah ya. Oke, kita Bismillah. Ke depan Indonesia akan zona hijau semua. Amin. Amin, amin, amin. Biar sekolah tenang ya. Ya, biar Pusing sekolah online. Iya. Jangan dikira mahasiswa atau siswanya yang pusing ya, orang tua sama gurunya juga iya, pusing. bagi yang orang tua punya anak kan online terus kan juga pusing lah seperti itu. Semua Kasihan juga, kasihan juga. Kasihan anaknya Kan, juga ada ya, stres. anaknya juga nggak kemana-mana. Nggak kasihan. happy, nanti malah depresi ya. Kasihan. Iya. Oke. Oke. Sekian ya teman-teman untuk sharing-sharing ini. Oke. Sekali lagi ya, ini hanya sekedar sharing-sharing. Sharing. Dan kita dan saya dalam hal ini sharing ini berdasarkan fakta ya. Faktanya istri saya ini memang benar real yang Umi rasakan di Amerika itu seperti itu. Jadi kita tidak mau berdasarkan katanya, tapi memang kita real. Dan juga saya kan pengalaman perbandingan dengan di Indonesia seperti itu ya, memang seperti itu yang saya alami. Dengan dibandingkan dengan Amerika ya memang seperti itu yang istri saya alami atau Umi alami. Jadi sekali lagi ini kita berdasarkan fakta yang kita alami, ya kita alami belum tentu sama yang Iya, dengan itu kalian beda alami. ya. Iya. Cuma ya kita sharing aja ya. Jadi opini personal kita silahkan Anda bisa mengkaji Iya. gitu ya. Kemudian memutuskan versi Anda, boleh aja ya. Oke, sampai jumpa ya di video kita Thank you selanjutnya. so much See you. for listening to Dadah. us. See you again. Stay safe.